Hai, kalian pernah menatap jam dan bertanya-tanya, kenapa ya jam itu punya 12 angka? Apa ada rahasia tersembunyi di balik angka-angka itu? Atau jangan-jangan ada orang yang asal pilih angka 12? Hari ini, aku akan bongkar misteri klasik ini cuma dalam 3 menit. Yuk, kita mulai. Pertama, kita kembali ke masa lalu, ribuan tahun yang lalu. Orang-orang zaman dulu suka banget ngelihat langit, dan mereka sadar ada hal keren. Setiap hari, matahari terbit dan terbenam, menciptakan siklus alami. Orang Mesir kuno membagi waktu siang jadi 12 bagian yang sama. Dari situlah angka 12 ini mulai dipakai. Coba lihat jari-jari kalian. Kalau jempol tidak dihitung, setiap jari punya 3 ruas. Berarti ada 12 ruas di satu tangan. Dulu orang-orang pakai ruas jari itu buat menghitung, makanya angka 12 jadi sangat berguna. Tapi tidak berhenti di situ. Angka 12 terus muncul di mana-mana. 12 bulan dalam setahun, 12 zodiak, bahkan 12 dewa di Olympus. Orang-orang mulai berpikir kalau 12 itu angka yang sempurna. Kita maju cepat ke Mesopotamia kuno. Mereka pakai sistem hitung berbasis 60 atau seksagesimal. 60 gampang dibagi 12, jadi matematika untuk waktu dan sudut lebih sederhana. Itu juga kenapa ada 60 menit dalam 1 jam dan 360 derajat dalam satu lingkaran. Iya, semuanya saling berhubungan. Jadi, waktu jam ditemukan, permukaannya dibagi 12 jam untuk siang dan 12 jam untuk malam. Sampai sekarang pun, jam dibagi jadi 12 angka, bukan 10 atau angka lain. Pilihan itu bertahan jauh lebih lama dari yang siapapun kira. Jadi lain kali kalian melirik jam, ingat, kalian sedang melihat sepotong sejarah kecil yang dibentuk oleh pengamat bintang kuno, ahli matematika, dan jari-jari kalian sendiri. Keren kan? Mari kita gali lebih dalam sistem Mesopotamia ini. Sistem basis 60 ini sangat istimewa karena bisa dibagi banyak angka. 60 bisa dibagi 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Ini membuat perhitungan jadi jauh lebih mudah untuk perdagangan dan astronomi. Orang-orang kuno juga mengamati langit malam dengan teliti. Mereka melihat 12 konstelasi utama yang bergerak sepanjang tahun. Bulan juga punya siklus sekitar 30 hari, dan 12 siklus bulan hampir sama dengan 1 tahun matahari. Sistem waktu ini menyebar melalui jalur perdagangan kuno. Yunani, Roma, bahkan peradaban Asia mengadopsi sistem serupa. Orang Romawi menyempurnakan jam matahari dengan pembagian 12 jam. Biara-biara abad pertengahan menggunakan sistem ini untuk jadwal doa. Angka 12 menciptakan pola geometri yang sangat indah. Bentuk 12 sisi memiliki simetri yang sempurna. Setiap jam di jam dinding membentuk sudut 30 derajat yang tepat. Dan 12 punya banyak faktor. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Bahkan hari ini, kita masih pakai sistem 12 di mana-mana. Telur dijual per lusin, juri terdiri dari 12 orang, dan musik punya 12 nada dalam 1 oktav. Bahkan 12 inci sama dengan 1 kaki dalam sistem imperial. Meski teknologi berkembang pesat, sistem 12 jam tetap bertahan. Astronom modern masih menggunakan sistem koordinat berbasis 12. Koordinat langit dibagi 24 jam, yang merupakan kelipatan 12. Bahkan GPS menggunakan waktu yang sangat presisi berdasarkan sistem ini. Pernah ada usaha mengubah sistem waktu jadi basis 10. Revolusi Prancis mencoba jam 10 jam per hari. Tapi orang-orang terlalu terbiasa dengan sistem 12 jam. Sistem baru ini gagal dan ditinggalkan. Ternyata otak manusia sudah terprogram mengenali pola 12. Ritme sirkadian kita secara alami mengikuti siklus 12 jam. Kita secara naluriah memahami pembagian waktu ini. Bahkan anak-anak dengan mudah belajar membaca jam 12 angka. Dari London sampai Tokyo, semua menggunakan sistem yang sama. Sistem 12 jam menyatukan dunia dalam satu bahasa waktu universal. Inilah warisan terbesar peradaban kuno untuk dunia modern. Di era digital ini, sistem 12 jam terus beradaptasi. Smartphone, komputer, smartwatch, semuanya masih pakai sistem yang sama. Bahkan sistem 24 jam militer tetap berbasis kelihatan 12. Teknologi terbaru tetap mempertahankan desain klasik ini. Bandara internasional, stasiun kereta, semua menggunakan sistem ini. Bursa saham global bergantung pada koordinasi waktu 12 jam. Program TV, jadwal kerja, semuanya terstruktur dalam sistem 12 jam. Kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari sistem ini. Mengajarkan waktu kepada anak-anak berarti meneruskan tradisi ribuan tahun. Setiap anak yang belajar membaca jam menjadi bagian dari sejarah ini. Bahkan aplikasi edukasi modern tetap menggunakan format klasik ini. Matematika dan waktu tetap terhubung seperti zaman Mesopotamia kuno.
Bahkan di luar angkasa, astronaut menggunakan sistem waktu bumi. Misi ke Mars tetap terkoordinasi dengan waktu 12 jam bumi. Kota masa depan mungkin akan tetap mempertahankan sistem klasik ini. Teknologi berubah, tapi konsep waktu 12 jam kemungkinan akan bertahan. Setiap kali kita melihat jam, kita terhubung dengan nenek moyang kita. Dari kakek buyut sampai cucu, semua memahami bahasa waktu yang sama. Jam tangan menjadi hadiah berharga karena melambangkan waktu bersama. Sistem 12 jam menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi sekarang kalian tahu, angka 12 bukan kebetulan. Ini hasil dari ribuan tahun pengamatan, matematika, dan tradisi. Setiap detik yang berlalu membawa warisan peradaban manusia. Dari jam tangan sampai menara jam, semuanya bercerita tentang perjalanan manusia. Keren banget kan? Siapa sangka jam punya sejarah sepanjang ini. Sekarang kalian bisa cerita ke teman-teman tentang rahasia di balik angka 12. Pengetahuan seperti ini jadi lebih bermakna kalau dibagikan. Dan setiap orang yang tahu akan melihat jam dengan cara yang berbeda. Kalau kalian suka belajar hal baru hari ini, jangan lupa like video ini. Dan subscribe untuk video edukasi menarik lainnya. Ada banyak misteri lain yang siap kita bongkar bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa cek video-video lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar.